Film ini diawali ketika seorang pemuda bernama Ama mabuk-mabukan di bar. Ama mabuk karena baru putus dengan kekasihnya bernama Saranya. Mereka berdua putus karena kedua orang tua Saranya tidak menyukai Ama. Saranya akhirnya bunuh diri, merasa bersalah. Ama sedih dan terus mabuk-mabukan. Pasca kematian Saranya, Ama tidak punya semangat untuk hidup. Beruntung Ama mempunyai teman-teman dekat. Salah satu di antara mereka bernama Fekat yang merupakan seorang pengacara. Ama berasal dari keluarga yang berpendidikan. Ayahnya adalah seorang rektor. Karena kejadian tersebut, ayah Ama menyuruhnya untuk melupakan Saranya dan mencari pekerjaan. Namun ia tidak menghiraukan sang ayah. Melihat kelakuan Ama yang pemabuk, ayahnya memasukkannya ke panti rehabilitasi. Di sisi lain, seorang gadis bernama Via mengidap personality disorder. Orang-orang menganggap Via memiliki kelainan. Ibunda Via seringkali memukulinya. Pada dokter kerap melarang Ibunda Via memukulinya. Ibunda Via bertekad akan menikahkan anaknya. Tetapi karena dianggap memiliki kelainan, tidak ada pria yang mau menikah dengannya. Pada pagi hari tepatnya di panti rehabilitasi, Ama melihat tukang sapu yang merupakan seorang nenek. Meskipun sudah tua, sang nenek tetap gigih bekerja. Tak lama kemudian, sang nenek meninggal dunia. Melihat nenek yang tua, renta, dan tetap semangat bekerja, Ama bangkit dan ingin menata hidupnya kembali. Ama tidak akan lagi mabuk-mabukan. Mulai sekarang, ia akan mematuhi perintah kedua orang tuanya. Ayah Ama lalu menjodohkan Ama dengan Divya. Meski tahu tentang keadaan Via yang mengidap personality disorder, ayah Ama malah menyuruh keluarga Via agar segera menyelenggarakan acara pernikahan. Hingga beberapa hari kemudian, mereka berdua menggelar acara pernikahan. Sebelum akad nikah, Fekat baru tahu bahwa Divya memiliki kelainan pernikahan itu karena ia tidak mau Ama menderita karena mempunyai istri yang memiliki kelainan. Fekat kemudian memberitahu hal tersebut kepada Ama, tetapi Ama mengatakan kepada Fekat agar tidak perlu khawatir. Ama menegaskan akan tetap menikahi Via. Semua orang terharu mendengar hal itu. Ama dan Via resmi menikah. Ayah Ama memberikan satu rumah untuk Ama. Ama dan Via akan memulai hidup baru di sana. Mereka berdua menjalani kehidupan pernikahan dengan penuh kebahagiaan. Tak lama kemudian, Via positif hamil. Ama sangat senang mengetahui kehamilan itu. Hingga Via bertanya kepada Ama bagaimana jika anak mereka nanti seperti dirinya. Dan Ama menjawab, semuanya akan baik-baik saja. Ama berjanji akan menjaga anak mereka. Kemudian di sisi lain, seorang pencuri bayi yang merupakan seorang nenek bernama Fiji sedang menyamar dengan berpura-pura berjual rumah sakit. Ketika tidak ada yang melihatnya, Fiji dengan cepat mengambil satu orang bayi yang baru saja dilahirkan. Ia kemudian memberikan setetes cairan agar bayi itu tidak menangis dan menyembunyikan bayi itu di dalam tasnya. Setibanya di rumah, Fiji membayar seorang perawat untuk menyusui bayi yang baru saja ia curi. Berapa hari kemudian, Via melahirkan seorang putra pada pagi hari di rumah sakit. Keluarga Ama dan Via sangat bahagia atas kelahiran anak mereka. Ama dan Via menamai bayi itu dengan nama Endi. Setelah lahir, Endi diambil sidik jari kakinya untuk sedang. Beberapa menit setelah dibersihkan, Endi ditunjukkan kepada keluarga Ama dan Via. Mereka semua senang melihat Adi. Pemuka agama memberitahu ayah Ama jika Endi lahir di hari yang baik. Hingga ayah Ama bangga atas hal itu. Kemudian, Endi diambil dokter dan suster untuk dibawa ke ruang inkubator. Beberapa menit kemudian, dokter dan suster bernama Sa membawa Endi ke hadapan Via untuk disusui. Ketika melihat sang bayi, Via merasa bayi itu bukan anaknya. Via meminta dokter dan Sa untuk memberikan Endi kepada dirinya. Semua orang menjadi bingung. Ama dan keluarganya meyakinkan Via bahwa bayi itu adalah Endi. Via marah dan membuat suasana menjadi tegang. Mereka semua saling berdebat. Hingga kepala rumah sakit turun tangan dan menemui Via. Kepala rumah sakit mencoba meyakinkan Via bahwa bayi itu adalah anaknya. Tetapi Ama pun ikut meyakinkan Via bahwa bayi itu adalah Endi putra mereka. Kemudian, kepala rumah sakit mengajak Ama dan ibunda Via untuk mengobrol di ruangannya. Sang ibunda memberitahu bahwa anaknya mengidap personality disorder.
Kepala rumah sakit baru tahu tentang hal itu. Kepala rumah sakit memaklumi kondisi Via, dan ia menyuruh Ama untuk menyelesaikan administrasi dan segera membawa istrinya pulang. Keesokan harinya, Via mencari Indi di seluruh penjuru rumah sakit. Ama mulai percaya kepada Via. Lalu Ama melaporkan hal ini kepada polisi. Ama dan polisi menemui kepala rumah sakit. Kepala rumah sakit marah karena Ama menuduh rumah sakitnya telah lalai. Polisi kemudian memeriksa CCTV dan sekeliling. Setelah diperiksa, tidak ada yang mencurigakan. Tidak ada indikasi bahwa pihak rumah sakit lalai dalam menjalankan tugasnya. Polisi mengatakan jika Ama ingin melapor kepada polisi, ia harus mempunyai bukti yang kuat. Jika tidak, pihak rumah sakit akan menuntut Ama atas pencemaran nama baik. Ama bingung harus bagaimana, hingga Ama menyelesaikan administrasi dan membawa Via pulang. Sang istri marah kepada Ama karena tidak bisa menemukan anaknya. Di rumah, Via terpaksa merawat dan menyusui bayi yang ia bawa dari rumah sakit. Bayi itu Via beri nama Paki. Pada malam hari, Ama mendiskusikan kasus ini dengan teman-teman dekatnya. Ama bertekad akan membawa kasus ini ke pengadilan. Polisi mengatakan jika Ama ingin membawa kasus ini ke pengadilan, keesokan harinya, Vekat dan Ama menemui ahli forensik laboratorium. Ahli forensik memerintahkan Ama untuk mengambil sampel rambut Ama, Via, dan Paki. Ama langsung mengambil sampel itu dan memberikannya kepada ahli forensik. Ahli forensik memeriksa sampel tersebut di laboratorium, hingga 2 hari kemudian ahli forensik memberikan hasil tes DNA dan mengatakan Paki bukan bayi Ama. Ama langsung memberikan hasil tes DNA itu kepada polisi. Polisi bernama Sam ditugaskan untuk menangani kasus Ama. Investigasi pun dimulai. Sam lalu menemui supir bajaj dan bertanya di mana ritual sesat yang mengorbankan bayi. Supir bajaj menjawab, ritual itu biasanya dilakukan di bawah pohon. Sam menyuruh supir bajai untuk memberitahu dirinya jika ritual itu diadakan. Supir bajai patuh dan menurut saja. Keesokan harinya, Ama dan Sam mendatangi beberapa rumah sakit dan ahli forensik yang sudah pensiun. Ama baru sadar ternyata ada banyak kasus hilangnya bayi di rumah sakit. Ahli forensik yang sudah pensiun mengatakan jika bayi sudah hilang lebih dari 2 hari, maka bayi itu sulit ditemukan. Ama ketakutan karena Indi sudah menghilang selama 5 hari. Ama hanya bisa menangis di samping mobil. Setelah menangis, Ama bangkit berdiri dan melanjutkan penelusuran. Di malam harinya, supir bajai memberitahu Sam tentang ritual sesat yang mengorbankan bayi sudah dimulai. Ama dan Sam kemudian langsung pergi ke lokasi. Terlihat beberapa orang membaca mantra dan memulai ritual. Kedua orang tua memberikan bayi mereka untuk dikorbankan. Mereka melakukan hal itu agar mendapatkan kekayaan. Ketika sang bayi akan dibunuh, Ama datang dan menghentikan mereka. Mereka semua terlibat perkelahian. Setelah berakhir, Sam mengambil bayi itu dan menunjukkannya kepada Ama. Tetapi Ama tidak tahu apakah bayi itu Indi atau bukan. Ama memoto bayi itu dan mendatangi Via. Namun sang istri mengatakan bayi itu bukan anak mereka. Kemudian Ama dan Sam terus melanjutkan pencarian. Sam mendapatkan laporan telah ditemukan bayi di beberapa lokasi. Ama dan Sam langsung pergi ke lokasi tersebut. Tetapi bayi-bayi itu bukan Indi. Keesokan harinya persidangan dimulai. Pihak rumah sakit mengatakan mereka sudah melakukan sesuai SOP. Pihak Ama yang diwakili Vekat mengatakan mereka sudah melakukan tes DNA bahwa Paki bukan bayi mereka. Ama tidak ingin menuntut rumah sakit. Ama hanya ingin menemukan Indi, hingga hakim memerintahkan kepolisian untuk terus melakukan penelusuran. Persidangan kemudian ditunda. Ama dan Sam lalu mendatangi rumah sakit dan menginterogasi beberapa orang. Dokter mengatakan ketika menangani Via, ia sudah melakukan semuanya sesuai SOP. Ama mencatat Via melahirkan pukul 8, Indi ditunjukkan kepada keluarga pukul 8.45, Sam melihat ulang rekaman CCTV di rumah sakit. Sam juga mengambil rekaman CCTV di toko-toko sekitar rumah sakit. Dari semua rekaman CCTV itu, tidak ada hal-hal yang mencurigakan. Beberapa hari kemudian, Sam mengajak Ama pergi menemui Jai. Jai adalah mantan napi yang pernah terlibat dalam sindikat penjualan bayi. Pasca dibebaskan dari penjara, Jai membuka toko pemotongan daging ayam. Saat Sam menginterogasi Jai, Ama berkeliling di sekitar. Ia melihat para pegawai Jai sibuk memotong ayam.
Setelah menginterogasi Jai, anak buah Jai memperlihatkan gudang yang berisi banyak anak. Para anak tersebut Jai dapat karena dibuang di jalanan, dan para anak itu akan diberi pekerjaan setelah dewasa nanti. Hari demi hari Sam dan Ama terus melakukan penelusuran. Sam memeriksa kembali rumah sakit Bethel Hospital, sedangkan Ama pergi ke rumah sakit lain yang pernah terjadi pencurian bayi. Setelah berkeliling, Ama beristirahat dan duduk sejenak. Kebetulan Fiji duduk di sebelah dengan dua tasnya yang berisi makanan ringan. Salah satu tas Fiji ada bayi yang baru saja Fiji curi. Tak lama kemudian, Fiji kembali pulang. Ama membantu Fiji membawa salah satu tas itu. Ama merasa tas itu sangat dan mulai curiga kepada Fiji. Setelah diamati, Ama melihat tangan bayi dari dalam tas. Ia langsung mengikuti Fiji dari belakang. Pada malam harinya, Ama terus mengikuti Fiji hingga pulang ke rumahnya. Setelah Fiji masuk ke dalam rumahnya, seorang perawat datang dan menyusui si bayi. Ama terus memantau rumah Fiji. Setelah perawat pergi, seorang kuli bangunan bernama Ses datang dan mengambil bayi itu. Ama mengikuti Ses dari belakang. Saat Ses tiba di lokasi kerjanya, ia meletakkan bayi itu dan bermain kartu bersama teman-temannya. Ama lalu menelepon Sam. Sam dan teman-temannya datang dan naik ke atas gedung. Ama melihat isi tas yang dibawa Ses untuk memastikan Ama melihat bayi di sana. Tanpa berpikir panjang, Ama langsung menghajar Ses dan teman-temannya. Ketika perkelahian terjadi, bayi itu hampir terjatuh ke bawah. Ama marah dan terus menghajar mereka semua, dan Ama berhasil membuat mereka menyerah. Hingga handphone Ses berdering. Ses mengatakan si penelepon adalah orang yang akan mengambil bayi itu. Ama dan polisi bersiap untuk menyergap. Beberapa menit kemudian, seseorang itu datang menggunakan mobil sakit Bethel Hospital. Ama dan polisi langsung menyergap. Ternyata seseorang itu bernama Murti. Murti, Ses, dan Fiji dibawa kantor polisi untuk diinterogasi. Selama ini, Murti adalah agensi penyedia jasa perawat. Murti menyalurkan para perawat ke berbagai rumah sakit di seluruh provinsi Tamil Nadu. Ama bertanya kepada Murti di mana keberadaan Ndi dan Murti menjawab tidak tahu. Murti mengaku selama beraksi di rumah sakit Bethel Hospital, Murti dibantu anak buahnya yang tidak lain adalah Sila. Sam juga membongkar bahwa Sila mempunyai saudara kembar. Sila dan saudara kembarnya ketakutan dan menangis. Ama dan Sam lalu menginterogasi Fiji. Dengan sombongnya ia mengatakan dirinya tidak bersalah. Dirinya hanya mencari uang untuk bertahan hidup. Dari informasi Fiji, Ama mengetahui alamat kedua orang tua Paki. Ama akan mengembalikan Paki kepada kedua orang tuanya. Ama pulang dan memberitahu hal itu kepada Via. Keesokan harinya, Ama dan Via pergi ke alamat kedua orang tua Paki. Via memberikan Paki kepada ibu kandungnya. Ibunda Paki berterima kasih kepada Ama dan Via. Kemudian, Ama dan Sam kembali menginterogasi Murti. Namun Murti tetap diam. Ama mengatakan ia sudah tahu Murti mempunyai seorang putri. Ama mengancam akan membunuh putri Murti jika Murti tidak buka mulut. Akhirnya Murti mengatakan semuanya. Selama ini Murti hanya bertugas menyerahkan bayi kepada bos Murti bernama Jendran. Murti dilarang menemui Jendran. Jika Jendran ingin bertemu, ia akan menemui Murti secara empat mata. Ama dan Sam langsung pergi mencari Jendran. Terlihat Jendran sedang berada di sebuah bar. Beberapa preman bayaran yang menggunakan penutup wajah mengeluarkan pisau dan bersiap untuk membunuh Jendran. Ia bingung mengapa ada orang yang ingin membunuhnya. Dengan cepat Ama datang dan berusaha melindungi Jendran. Mereka semua terlibat perkelahian hebat. Para preman itu mengeroyok Ama. Ama berusaha melawan, namun Ama tak mampu mengalahkan mereka. 4 orang preman memegang tubuh Ama. 1 orang preman lainnya mencekoki Ama dengan minuman hingga mabuk. Ama melihat yang mencekoki dirinya mempunyai tato di tangan. Setelah dicekoki minuman, Ama lemas tak berdaya. Para preman itu kemudian menusuk Jendran dengan pisau hingga tewas. Beberapa menit kemudian, Ama sadarkan diri. Ia marah melihat kematian Jendran, karena Jendran adalah satu-satunya petunjuk untuk menemukan anaknya. Hingga keesokan harinya, Ama dan Sam mendatangi rumah Jendran untuk melihat situasi. Terlihat warga setempat ramai-ramai ke rumah duka. Putra-putra Jendran yang sudah dewasa sedih atas kematian sang ayah. Mereka semua akan menuntut balas atas kematian sang ayah. Tiba-tiba, seorang pria datang menggunakan mobil mewah. Pria itu tidak lain adalah Fama. Fama mengkalungkan bunga di jenazah Jendran.
Setelah itu, Fama kembali pulang. Ama curiga melihat Fama. Ama pulang dan berpikir sejenak. Ia merasa pernah melihat preman yang membunuh Jendran, hingga Ama langsung pergi menemui preman itu. Ternyata preman itu adalah salah satu anak buah Jai. Terlihat Ama dibuat babak belur oleh para anak buah Jai. Sam datang dan memohon kepada Jai agar melepaskan Ama. Kemudian, Ama mengatakan anak buah Jai yang mempunyai tato adalah pembunuh Jendran. Jai marah karena pembunuhan Jendran terbongkar di depan Sam. Ama langsung bangkit berdiri dan menghajar para anak buah Jai. Ia berhasil menghajar mereka semua hingga babak belur. Setelah itu, Ama langsung menodongkan pisau ke leher Jai. Jai tidak bisa berkutik. Disinilah diceritakan fakta mengenai sindikat penjualan bayi. Selama ini bos besar dari sindikat ini adalah Fama. Beberapa tahun yang lalu, Fama menabrak pemotor yang merupakan sepasang suami istri. Sepasang suami istri itu tewas di tempat, sedangkan bayi dari sepasang suami istri itu selamat dari kecelakaan. Pagi harinya di rumah sakit, Fama melihat seorang ayah bernama Raja menangis setelah mengetahui anak yang dilahirkan istrinya tidak selamat. Padahal Raja sudah menantikan kehamilan istrinya selama 10 tahun. Tanpa berpikir panjang, Fama memberikan bayi yang ia temukan di lokasi tabrakan kepada Raja. Raja dengan senang hati menerimanya kepada Fama. Sejak saat itu, Fama mempunyai ide untuk menjalankan bisnis bayi. Ia merintis bisnis itu bersama Jendran. Beberapa minggu kemudian, Raja mengajak temannya menemui Fama. Teman Raja meminta tolong Fama untuk mencarikan bayi. Teman Raja akan membayar 300 juta. Dengan cepat, Fama menemukan bayi yang dibuang. Bayi itu kemudian diberikan kepada teman Raja. Teman Raja dan istrinya bersujud di hadapan Fama. Mereka menganggap Fama adalah malaikat penolong. Fama semakin ketagihan dalam bisnis bayi. Dalam waktu singkat, Fama menjadi kaya raya. Hingga Fama membuat perusahaan digital yang menyimpan banyak data pasien di rumah sakit. Dari semua data itu, Fama melihat peluang bisnis bayi yang semakin besar karena Murti dan Ses sudah tertangkap Fama membayar Jai untuk membunuh Jendran agar dirinya tidak bersalah. Beberapa waktu lalu, seorang pria kaya raya yang berasal dari Amerika Serikat bernama Carr dan istrinya menemui Fama. Mereka ingin mempunyai anak lelaki yang lahir pada hari tertentu di bulan tertentu. Carr dan istrinya adalah orang yang religius. Mereka berdua percaya anak lelaki yang lahir di tanggal tertentu akan membawa keberuntungan. Fama langsung mencari bayi yang diminta. Dari semua data pasien di perusahaan Fama, Fama dengan mudah menemukan bayi yang lahir sesuai permintaan Carr. Dan ternyata itu adalah bayi Ama yakni Endi. Fama langsung menyuruh Jendran bergerak. Jendran menghubungi Murti. Murti memerintahkan Sila dan Fiji untuk bersiap. Hari itu setelah Endi lahir, Endi dimasukkan ke dalam ruang inkubator. Sila dan saudara kembarnya dengan cepat menukarkan bayi yang sudah dicuri Fiji bernama Paki dengan Endi. Tidak ada orang yang melihat hal itu. Dokter dan kepala rumah sakit tidak tahu tentang hal itu. Setelah Paki diberikan kepada Via, Sila dan Ses memberikan Endi kepada Murti. Murti memberikan bayi tersebut kepada Jendran dan Jendran memberikan bayinya kepada Fama. Fama lalu menyerahkan Endi kepada Carr dan istrinya. Setelah mendengar pengakuan Jai, Sam menahan Jai di sebuah hotel. Sam memberitahu lokasi hotel itu kepada putra-putra Jendran. Putra-putra Jendran langsung menghajar Jai dan anak buahnya hingga tewas. Esok harinya, kedua orang tua Paki mengajak Via pergi ke kuil besar untuk berdoa. Via memeluk Paki dan menciumnya. Mereka semua lalu melakukan beberapa ritual. Di tengah-tengah ritual, Carr dan istrinya datang ke kuil besar ditemani Fama. Carr dan istrinya akan berdoa di kuil sebelum kembali ke Amerika Serikat. Secara kebetulan Via berdiri di sebelah Carr, istrinya dan juga Endi. Ketika melihat sang ibu, Endi menangis. Via kemudian menoleh dan meminta izin untuk menggendong Endi. Setelah dilihat secara seksama, Via baru sadar bahwa bayi itu adalah anaknya. Via tidak mau mengembalikan Endi kepada Carr dan istrinya. Fama baru sadar ada Via di sana. Fama langsung mengajak Carr dan istrinya kembali ke dalam mobil. Di saat yang bersamaan, Ama datang ke kuil besar. Via berteriak kepada Ama bahwa bayi itu adalah anak mereka. Hingga Ama langsung merebut Endi dari tangan Carr dan istrinya. Ama menyerahkan Endi kepada Via.
Ama lalu menghajar Fama dan para anak buahnya. Tak lama kemudian, salah satu putra Jendran datang membawa pisau. Putra Jendran langsung menusuk perut Fada hingga tewas. Sam datang dan membersihkan TKP. Ama dan Via duduk sejenak sembari menggendong Ndi, dan mereka sangat merasa beruntung dan bahagia karena dapat menemukan anak mereka kembali. Dan film pun berakhir. Begitulah film yang sangat menyentuh kali ini, yaitu perjuangan seorang ayah dan ibu untuk mengungkap kasus besar perdagangan bayi. Semoga kalian semua terhibur dan see you.